Diskusi publik Kodam Iskandar Muda dan Insan Pers Media. Dialog interaktif peran Kodam Iskandar Muda dalam menjaga stabilitas wilayah Aceh. Pada tahun politik 2023 dan Pesta Demokrasi 2024 dari perspektif pers dan media. Bersama Sanggamara Podcast. Stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Utamanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan media dan insan pers di Provinsi Aceh yang saya hormati. Tentunya hari ini merupakan hari yang sangat menggembirakan buat saya nih, karena bisa mengundang orang-orang yang terbaik di bidang pers di Aceh ini untuk bisa berdiskusi dalam berbagai hal nantinya tentunya. Tapi mungkin pembicara kita pada hari ini atau pagi ini, saya pengen menggali lagi lebih baik tentang bagaimana para insan pers melihat tentang kondisi Aceh dan bagaimana ke depannya. Karena kemarin saya selesai melaksanakan kegiatan rakor Nas Forkompinda yang dihadiri oleh para gubernur, para panglima Kodam, kepala Kapolda, Kajati, dan seluruh bupati dan wali kota yang ada di Indonesia ini. Yang salah satunya yang paling menjadikan perhatian saya adalah tentang perintah presiden untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang Pilpres 2024. Ini kan 2023 nih sudah memasuki tahun politik yang akan segera dimulai tahapan-tahapan pemilu, Pak ya. Dan ini yang mungkin menjadi perhatian presiden agar tetap stabil bagaimana. Nah, ini tentunya perintah yang harus dilaksanakan dan dijabarkan oleh saya tentunya sebagai Panglima Kodam dan aparat pemerintah lainnya, para Forkompinda, Gubernur, Kapolda, dan lain-lainnya untuk bisa menjaga status keamanan di Aceh ini yang bisa menjadi lebih baik dan mulus sampai dengan nanti ke 2024. Ini dan hari ini saya pengen sedikit meminta masukan gambaran apa sih yang perlu kita nanti ke depannya. Ini kepada
Sambi nih yang menjadi koran paling utama di Aceh ini gitu. Apa gimana Bang perspektif sebenarnya tentang kondisi Aceh saat ini, apa yang Abang ketahui dan menjelang pesta demokrasi 2024 dan tahun politik 2023 ini bagaimana menurut pendapat Abang? Ya, jadi Panglima memang kawan-kawan pimpinan media di Aceh ya. Saya Jenderal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi Harian Sahabat Indonesia. Saya melihat Panglima Aceh saat ini sudah sangat jauh lebih baik ya. Setelah konflik, bahkan proses reintegrasi percampuran kembali antara ex-kombatan dengan masyarakat biasa di Aceh berjalan dengan sangat-sangat baik. Banyak orang-orang yang mantan kombatan yang sudah bergabung dengan partai politik kita, bahkan dengan partai politik seperti termasuk ketua partai Gerindra itu yang mantan komandan operasi. Itu menunjukkan bahwa memang ini prosesnya sangat baik dan banyak menjadi contoh untuk luar ya. Ini tentunya patut dijaga. Kami harapan tentunya kami bagi Kodam Iskandar Muda, ya kalau TNI kan nggak boleh terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Tapi karena kondisi Aceh kadang-kadang dikhawatirkan ini akan ada sedikit gesekan dengan sejarah atau masa lalunya Aceh yang selalu penuh dengan konflik. Tentu Kodam Iskandar Muda, kami berharap juga ini ikut, tapi kan tidak harus secara persuasif. Pendekatan yang Panglima lakukan, Panglima Kodam lakukan di Aceh, kami melihatnya sangat bagus. Tentunya yang seperti ini, duduk seperti saya pikir sudah beberapa kali ya di sini bersama Panglima juga diundang ke lapangan Belang Padang ini, pernah ikut inspeksi pasukan juga dan ikut inspeksi pasukan di sini. Dan ini adalah pendekatan yang mungkin sangat menyentuh hati bagi masyarakat. Jadi udah lebih baik Bang sekarang ya, udah lebih baik. Alhamdulillah lah, kalau untuk Aceh jauh lebih baik tentunya setelah pasca tsunami, dan sampai sekarang sudah jauh lebih baik lagi ya. Kalau melihat TNI juga sangat berbaur dengan masyarakat. Ada yang saya ingat ada sosok satu di Kelangsa kami yang itu yang bikin WC di rumah masyarakat miskin ya. Kalau nggak salah Kopda Ismail itu namanya. Jadi beliau itu membantu terus dan konsisten dilakukan. Jadi kemudian bagaimana Babinsa juga di daerah-daerah itu berbaur jadi petani segala macam. Dan ini sangat menyentuh hati bagi masyarakat Aceh tentunya. Panglima saya sendiri yang aslinya dari PD. PD itu adalah basisnya pemberontak. Karena di sana ada ulama besarnya di sana, pahlawannya di sana, kepala pemberontaknya juga di sana. Jadi di sana bercampuran. Kalau di Jawa kira-kira PD itu ya semacam Solonya lah di Jawa, itu ada semua aja. Di semua tokoh di sana, orang pintar di sana semua Bang ya. Ada. Karena orang PD orang pintar semua karena di PD katanya. Nah, jadi kami melihat bahwa kalau kami di PD itu, kalau misalnya pilkada ya, kalau pilkada pemilu segala macam, karena kan pengusaha banyak di sana, orang jualan di seluruh Aceh itu asalnya dari PD. Jadi kalau di basisnya orang PD itu, kalau pakai duit itu hampir nggak perlu duit. Nggak perlu ya. Nggak, bahkan kalau dikasih duit tentu akan dipilih dia. Karena mereka punya duit sendiri, karena mereka jualan. Misalnya nih di kampungnya ini Belang PD loh. Kampung beliau itu, Belang PD itu sawahnya orang PD. Artinya ya suatu Belang itu kan sawah. Kemudian PD gayanya ya. Jadi di sana saya bilang ke teman-teman yang politisi di Aceh Barat Daya di Belang PD itu, kalau sama orang PD jangan kasih duit lah, kalau pilih saya itu akan dipilih. Oh gitu. Siapa Bang? Jadi harus dengan pendekatan. Apa yang dilakukan oleh Panglima hari ini ya mungkin karena PD adalah jantungnya juga bagi masyarakat Aceh. Kebanyakan ya mungkin yang dilakukan adalah kalau kasih duit nanti mereka akan curiga. Pertama, kalau datang membantu seperti itu yang berbaur, ya mungkin lebih baik lah. Ya harapannya kami seperti itu Panglima kepada jajaran Kodam Iskandar Muda. Mudah-mudahan bisa lebih berbaur lah ya, kalau sekarang memang terus. Jadi semakin bersama rakyat.
sudah menjadi tugas kita Bang bagi Kodam ini, karena Kodam ini kan sebenarnya kan kelihatan Babinsa di bawah itu sederhana kan, cuma bakat bintara atau kopral lah, tetapi mereka mempunyai fungsi yang sebenarnya besar, karena tugas pokok dari Kodam ataupun pembinaan teritorialnya adalah mengelola geografi, demografi, dan kondisi sosial sampai ke tingkat desa. Jadi kalau pengen tahu tentang apa seluk-beluk di bawah itu, tentang desa itu, Babinsa punya datanya. Karena kita mengupdate data teritorial setiap tahun. Nah, itu mungkin yang kita bisa pusing buat apa saja, karena tentang geografi, demografi, swada gitu. Ibaratnya jumlah pohon, karena mereka tahu jumlah pohon ini berapa, pohon sawit berapa, tahu sebenarnya. Karena itu benar seperti itu, pencatatan dan pelaporan. Ada MMD juga lah, ada MMD itu. Iya, MMD adalah bagian dari penerapan teritorial itu, karena menggunakan anggaran sehingga kita butuh kerjasama dengan stakeholder. Kita ada masukkan TMRD beberapa yang tempat yang mungkin belum pernah kita sentuh. Hari ini kita tahun ini mungkin ada kegiatan pembukaan jalan dari Leicester ke Pulau 3. Jalan yang Bapak melalui itu di Aceh Tamiang. Aceh Gaya Luas dan sampai ke Tamiang. Karena membuka isolasi Tamiang yang sangat di tengah-tengah itu untuk bisa keluar. Kalau longsor kayak kemarin itu punya jalan lain. Terima kasih Bang. Siap. Ini mudah-mudahan masukan Abang ini bisa berikan semangat buat kita semua nih. Dan tentunya memang situasi Aceh ini yang saya nilai sejak zaman saya awal-awal di sini kemudian sampai sekarang itu menjadi momok bagi kita adalah stigma Aceh belum aman. Iya. Betul nggak Pak? Iya. Dan itu disebabkan karena memang pernah konflik, kemudian juga banyak mantan kombatan, kemudian mungkin tambah lagi ada beberapa kegiatan yang menunjukkan hanya muncul simbol-simbol separatisme, itu yang membuat orang takut ke sini gitu. Ini yang selama ini saya upayakan saya eliminir pelan-pelan. Jangan lagi lah. Aceh butuh berkembang, butuh ekonomi baik sehingga butuh stabilitas yang akhirnya bisa mendatangkan berbagai macam keuntungan ekonomi pada kita semua. Ini ke Pemret Puja TV nih. Siapa? Saya terima kasih nih karena beliau selalu melihat kegiatan Kodam terus nih. Update terus kalau ada kegiatan Kodam, dan saya terima kasih sudah bekerja sama Pemdam saya. Dan mungkin pertanyaan buat Abang juga, saya pengen tahu gimana menurut perspektif Abang tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda saat ini ya, sehingga dan dampaknya kepada stabilitas keamanan di Aceh, dan dampaknya kepada mungkin juga hal lain juga, karena ini kan terkait dengan perintah Presiden ya untuk mengamankan dan menjaga stabilitas keamanan dan politik di Indonesia tahun 2023-2024 ini. Gimana menurut Bapak? Terima kasih atas undangan ini Panglima. Tujuan saya dari Aceh dan New York semua berinteraksi dengan bahan setelah saya sendiri sangat itu. Pertama apresiasi dulu kepada Panglima atas kondisi Bapak Padang yang luar biasa. Ketika kita berbicara Aceh, tentu kita harus flashback ke belakang lagi. Di mana daerah bekas konflik yang memang masih ada trauma-trauma dari yang masih tersisa di masyarakat. Tentunya ada upaya-upaya tertentu dari pemerintah yang terus dilakukan secara simultan dan konsisten, sehingga terakhir kemarin kita apresiasi juga sampai dengan Presiden Jokowi mewakili ada program tersebut. Tapi persoalan yang kita lihat adalah bagaimana masyarakat menerima kembali TNI meskipun dalam kondisi ini pasca konflik. Ini luar biasa. Penerimaan masyarakat terhadap TNI seperti yang disampaikan oleh teman Mahdira tadi dari Serambi, itu mulai ujung tombak itu Babinsa. Ini luar biasa loh. Babinsa lebih-lebih dengan program Babinsa masuk dapur. Karena Bang, kalau Abang udah bisa masuk ke dapur orang, apa yang nggak tahu semua ini? Tahu isinya Bang. Iya, kita tahu semua di sini. Karena apa? Di sini ujung tombak Babinsa inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan, karena data dari mereka yang dilaporkan kepada Pangdam, kemudian lagi secara berkala itu terus dilaporkan. Kita tahu itu. Dan kondisi real masyarakat itulah sebenarnya pemerintah bisa menggunakan Babinsa ini untuk mendapatkan data real kondisi masyarakat, bagaimana miskinnya masyarakat, bagaimana masyarakat berusaha sehari-hari untuk kehidupan. Jadi saya rasa ini yang luar biasa yang dilakukan oleh TNI, sehingga itu betul-betul bisa mendekat kepada rakyat, dan trauma-traumatik yang selama ini 17 tahun sudah pasca MOU
itu perlahan-lahan bisa diterima. Dan ini terus terang saya sebagai Menteri Redaksi KJPP dan juga Insan Pers sangat mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh TNI seperti ini. Dan TMMD juga itu sangat membantu masyarakat. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan saya pikir saya mudah-mudahan ada program-program lainnya yang sangat menyentuh kepentingan publik. Karena dengan ada Babinsa di setiap kampung ini betul-betul menjadi ujung tombak bagaimana TNI bisa lebih dekat kepada rakyat dan diterima kembali oleh rakyat dalam pasca konflik tadi saya katakan tadi. Nah, ini luar biasa. Memang kalau program Babinsa masuk dapur desa itu program unggulannya Bapak Kasat, Bapak Lula Abdurrahman, yang memang pengen melihat kondisi langsung berdasarkan laporan dari Babinsa juga sebenarnya itu mereka itu. Karena memang betul saya bilang tadi awal bahwa Babinsa itu tugasnya cuma hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Demografi itu kondisi rakyatnya bagaimana lah, seperti tingkat bawah. Kemudian geografinya bagaimana, ada sumber daya alam, kemudian jumlah hal-hal lain yang terkait dengan geografi. Kalau bicara kondisi sosial kan semuanya, politik sosial hankam semuanya, mereka tahu semua. Sampai dengan tingkat yang konflik paling kecil pun harus tahu Babinsa di situ. Karena mereka punya semboyan, mereka harus deteksi dini dan cegah dini juga. Sama lapor cepat kepada semuanya. Itu semua terangkum dalam data teritorial yang kita buat. Ya alhamdulillah kalau abang menilai seperti itu, dan memang Babinsa sangat luar biasa. Bagi kami juga ujung tombak yang sangat harus kami hargai. Dan bahkan saya sampai membuat namanya Babinsa Award buat mereka karena bentuk penghargaan saya kepada mereka. Dan bahkan beberapa kemarin udah yang saya kasih umroh satu keluarga, dan ada yang kemarin yang 3 orang juara itu saya jalan-jalan ke Jakarta. Saya kasih libur aja mereka. Saya kasih libur ke Jakarta, ke lihat Monas, kemana-mana mereka. Itu bentuk penghargaan saya. Ini upaya-upaya untuk membangkitkan semangat mereka. Karena ujung tombak mereka. Ini yang sangat krusial yang memang mau saya angkat terus. Walaupun sebenarnya Babinsa itu kasihan menurut saya itu. Iya benar. Karena di Aceh ini jumlah Babinsa dengan jumlah desa belum memadai. Banyak desanya, sehingga bahkan ada satu Babinsa yang memegang 3-4 desa. Mereka berkeliling ke desa-desa yang dia cukup jauh lah. Bahkan mereka sempat ngepost di satu tempat untuk hanya mengecek kegiatannya itu. Satu lagi kemenat mungkin menjelang Pilpres saya. Tentu masyarakat Aceh khususnya Aceh itu sangat menginginkan TNI itu berada pada posisi benar-benar netral. Ini sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2007, kemudian 2013, kemudian undang-undang nomor 6 yang tahun 2016. Ini gak diatur memang TNI netral. Dan ini kita harapkan pada mohon kita harapkan pada Pilpres tahun 2024 itu pesta demokrasi itu lebih baik daripada 2019. Insyaallah. Harapkan memang netralitas TNI Polri ini harus benar-benar, karena di lapangan kita tahu persis bagaimana. Meskipun nanti ada pelanggaran mungkin yang bisa tidak lanjuti lah. Sehingga kepercayaan publik kepada TNI dalam hal netralitas itu kita nomor 1. Karena ketika terjadi pelanggaran, kita tak khawatir kembali publik akan menurunkan kepercayaannya kepada TNI. Saya pikir itu Panglima. Sedikit tentang netralitas itu memang itu menjadi kunci utama kita sekarang ini, karena perintah langsung dari presiden maupun kepada Panglima itu satunya kemarin sebetulnya juga TNI harus netral. Dan itu memang kita jabarkan dalam kita punya buku putih netralitas TNI, bagaimana menjabarkan itu semua sampai ke tingkat bawah, bahkan kita atas sampai ke tingkat bawah. Kalaupun ada istri bintara, istri perwira di bawah yang istrinya mau masuk partai, silakan, tapi jangan melakukan kegiatan kampanye ataupun hal lain yang tadi di kompi tentara. Sampai kita harus sedemikian lupa TNI, karena hakikatnya kita berjalan dengan politik negara, kita lakukan hal-hal yang membangun negara ini, termasuk juga netralitas TNI memang sangat kita junjung tinggi lah untuk bisa mewujudkan suatu kondisi yang sangat baik di Indonesia ini dan khususnya di Aceh ini. Terima kasih Bang. Ini buat anak muda sekarang nih, ini Nusi ini. Ini kan perspektif dari Kompas TV nih, supaya mungkin media yang beraplikasi sampai ke tingkat nasional. Di tahun politik ini gimana harapan dari media terhadap situasi politik sendiri Aceh, dan juga mungkin ya terhadap aparat keamanan Forkopimda, termasuk khususnya kepada Kodam Iskandar Muda. Bagaimana kau?
Terima kasih Pak Panglima sudah mengundang kita di acara yang luar biasa ini. Saya Dosi Alfian, produser Kompas TV di Aceh. Iya. Mungkin saya akan bicara untuk dua sisi. Panglima izinkan karena saya juga orang Aceh, jadi agak sulit membedakan jurnalis dan juga orang Aceh. Sama seperti Walid juga dan kanda-kanda yang lain ya. Jadi saya bicara terkait dengan kita sebagai seorang jurnalistik dan jurnalis terlebih dahulu ya, sebagai bagian dari media tersebut. Jadi kalau kita lihat, pertama kita memang patut bersyukur bahwa damai sudah kita dapat pasca 32 tahun konflik tersebut, dan itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan itu akan terus terjaga. Oke, sambil liputan kami sambil berdoa, sambil liputan kita mudah-mudahan terjaga. Ya memang ketika sesuatu terjadi dan itu menghadirkan ketidaknyamanan, itu kan menarik berita itu sendiri memang betul, tapi secara pribadi juga kita tidak menginginkan itu sebenarnya. Ya, bad news is good news misalnya gitu ya. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa di tahun politik ini, walaupun ada kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan, tapi kita sangat berharap mudah-mudahan ini tetap terjaga. Nah, hal itu bisa terjadi salah satunya mungkin menurut kami ya Pak Panglima, kemudahan kita untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika sesuatu terjadi, salah satu yang kita inginkan itu adalah kita mudah mendapatkan informasi benar itu, supaya kita bisa dapat menginformasikan secara tepat juga. Kalau agak sulit mendapatkan informasi ambigu, kita akan coba mendapatkan itu dengan cara apapun begitu ya. Dan kemungkinan nanti bisa saja benar-benar tidak, bisa saja informasinya mungkin sedikit keliru, faktanya berbeda gitu ya. Nah, kita tidak mengingat itu. Bagaimana kemudian ketika informasi itu ada, kita mendapatkan kemudahan mengakses supaya tepat. Dan saya berharap mudah-mudahan di tahun politik ini stakeholder atau forum komunikasi pimpinan daerah memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Misalnya ada sumber informasi yang tepat gitu ya. Jangan sampai nanti di media, salah satu media beda lagi dengan pendapat media yang lain atau informasi. Jadi kasihannya siapa? Kasihannya masyarakat sebagai bagian dari yang mengkonsumsi informasi tersebut gitu. Informasi yang tepat itu sangat dibutuhkan agar kemudian semua urusan informasi itu atau informasi yang disebar itu berjalan dengan baik kepada masyarakat. Yang kedua adalah netralitas, seperti yang disampaikan oleh Kanda tadi, bahwa memang kami sangat berharap semua stakeholder itu memberikan netralitasnya dalam tahun politik ini, supaya tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain ya. Kami juga bisa menginformasikan secara bening atau jernih pada masyarakat, dan masyarakat akan tercerdaskan setelah itu. Di samping itu, sebagai kalau kami lihat Pak Panglima di Aceh ini pasca konflik, ada dua hal kalau saya pikirin, dan dua hal yang cukup penting. Yang pertama adalah keadilan dan kesejahteraan, satu paket kalau menurut saya, supaya orang mendapatkan keadilannya pasca konflik tersebut dan dia mendapatkan kesejahteraan. Yang kedua adalah anugerah yang luar biasa, syariat Islam itu sendiri. Saya pikir syariat Islam ini tidak bisa dipisahkan dari Aceh, karena itu juga bagian yang diinginkan ketika MOU Helsinki itu terjadi. Jadi saya berharap dua hal tersebut bisa diwujudkan gitu ya. Kalau kita lihat ya dari masyarakat, kita juga berkomunikasi dengan para ulama juga gitu ya kepada masyarakat. Kalau dari sisi masyarakat tentu kesejahteraannya itu ingin bisa terwujud. Kalau dari sisi para ulama dan organisasi masyarakat Islam, saya pikir syariat Islam itu harus benar-benar bisa terwujud, dan kita harus sangat mendukung karena itu juga bagian dari undang-undang tersebut. Saya pikir kalau itu terjadi dan itu bisa kita kawal, Aceh ini akan benar-benar mendatangkan rahmatan lil alamin seperti yang kira-kira begitu. Tadi kan dari sisi jurnalis, sisi orang Acehnya gimana nih? Ya, orang Acehnya melihat Aceh secara perkembangan lah. Ya. Mungkin Malaysia kan umurnya mungkin di bawah saya, tapi generasi kesekian kan. Melihat Aceh, perkembangan Aceh sekarang gimana deh? Sangat nyaman ya. Sangat nyaman ya. Nih posisi saya sebagai orang Aceh dulu. Kayak sini. Saya takut nanti, ini kenapa Dosi? Juga. Kita Panglima, kalau saya lihat, saya merantau ke sini Panglima. Seperti kata Walid tadi. Dari PD ya? Dari Belang PD. Belang PD, Belang PD. Sawahnya orang PD. Saya dari Belang PD, dari Susu di Aceh Barat Daya. Jadi dulu waktu merantau 98 lagi puncak-puncak konfliknya, waktu itu saya sangat merasakan zigzag gitu kalau di jalan.
Dan zigzag. Kalau kita jalan di posisi pos, baik itu polisi atau TNI, itu ada zigzag. Pas ada drop ya. Masih ada drop. Kita tunggu kiriman kita disayat gitu ya kira-kira. Dan alhamdulillah itu tidak ada lagi, dan kita merasakan luar biasa kedamaian. Kalau kita lihat sejarah juga Panglima tidak Aceh itu tenangnya lama itu baru sekarang. Jadi tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 kita nyaman sekali. Kalau dulu dari belakang konflik GAM RI, kemudian DITI, Belanda, kemudian Jepang, kemudian Belanda, dan banyak perang-perang yang lain terjadi. Ini yang paling lama menurut saya apa yang saya pelajari, dan kita sangat merasakan itu. Terlihat juga seperti bagaimana kemudian Belang Padang seperti ini gitu ya. Nuansa seperti ini kan baru terjadi pasca damai gitu, ya. Dan alhamdulillah ini mungkin jadi gambaran secara umum kedamaian itu sendiri. Dan bagi kami alhamdulillah nih secara anak muda juga kita lebih bisa kreatif. Jadi belajar. Salah satunya itu karena kami juga teman-teman yang bergerak di bidang komunikasi juga baru mulai belajar berkomunikasi. Kalau saya sebut tuh belajar senyumnya sekarang Panglima. Mulai menggeliat lagi ya, mulai menggeliat lagi semangatnya. Kalau dulu jangankan berbicara di depan umum, senyum aja sulit Panglima. Karena kalau bapak saya di rumah, kalau ada orang kampung, kalau ada orang masuk di kampung itu langsung nyentuh mau. Nah gitu Panglima. Jadi khawatir. Itu dia. Ya sekarang alhamdulillah itu sudah tergerus. Kita mulai belajar komunikasi, mulai belajar tersenyum kembali. Rasa anak-anak kita akan tumbuh lebih bagus dengan kreativitas itu sendiri Panglima. Terima kasih. Tentunya ini juga zamannya Aceh harus berlanjut sampai kapanpun gitu loh. Dan tentunya kita ingin Aceh lebih maju lagi ke depannya untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di Aceh ini gitu. Memang salah satunya yang paling saya sorot adalah dari Aceh kita harus masuk ke sini juga, walaupun mungkin situasi sudah aman di sini, bahkan mungkin lebih aman daripada Jakarta daripada Bandung daripada Aceh nih. Nggak ada begal sini kok. Kan. Kalau di Jakarta jam 10 malam itu udah banyak begal deh. Di Aceh nggak ada. Bahkan pernah sampai bilang sama orang-orang yang masih takut ke Aceh itu. Saya kawal dari Medan sampai kepada Aceh, ada ganggu selatan, nggak ada lagi di Aceh. Karena stigma Aceh belum aman itu masih melekat sampai sekarang. Ya mungkin dari sisi karena dia bekas konflik. Nah ini bisa kita bantu sama-sama, termasuk PES juga. Dan mungkin salah satu yang saya gagas kemarin waktu 15 Agustus. 15 Agustus kemarin itu kan itu ulang tahun MOI Helsinki kan. Bertahun-tahun sejak tahun awal selalu disebutkan peringatan ulang tahun MOI Helsinki, penjajahan RI dan GAM. Itu saya buka nih ya kemarin nih. Pada saat kemarin sebelum 2 hari sebelum itu saya panggil ketua BRA ke rumah si Pak Azari kan, Pak Azari, Pak Cagi sebenarnya bisa nggak sebenarnya itu kita hilangkan tulisan RI dan GAM ini kita hilangkan supaya membuat stigma Aceh ini membaca itu nggak ada lagi traumatik kan, karena kan itu masa lalu kan. Terus Panglima usul apa katanya? Bisa nggak itu kita ganti 15 Agustus peringatan MOI Helsinki Hari Damai Aceh hanya alhamdulillah terwujud. Waktu kemarin 15 Agustus di kegiatan sana itu kan Hari Damai Aceh ya. Nah itu alhamdulillah itu gagasan saya kepada ini. Dan saya minta Mas Bagus Pak langsung pergubkan atau kanunkan sebenarnya salah satunya yang utama itu. Karena masih ada hal-hal orang menganggap bahwa masih ada GAM nggak masih ada padahal nggak ada sebenarnya kan. Udah kerja kawan semua, ya bahkan kita mendorong mereka memang untuk abang bilang tadi kan sudah ada pembauran kan, orang-orang kombatan jadi partai nasional, udah seperti itu, udah sangat membaur. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada semua orang. Makanya satu kunci membuat Aceh bisa stabil ini keamanannya mau politiknya itu sebenarnya itu yang paling penting gitu. Kalau orang udah nyaman ke Aceh, nyaman ini apalagi menjelang PON ini sangat penting itu. Sangat penting karena ini yang saya gaungkan terus semuanya beberapa kegiatan yang saya laksanakan di sini salah satunya membuat stigma Aceh aman, menghilangkan stigma Aceh yang masih tidak aman, walaupun mungkin tidak langsung tapi membuat suasananya lebih enak lagi. Aceh dilihat dari sisi apapun, dan terima kasih nih pada para media menggambarkan Aceh di beberapa tempat bagus juga. Bahkan kemarin saya dapat video tentang pelaksanaan cap gome di Sabang, bagus sekali sebagainya. Itu kecil memang di Sabang, tapi reaksi orang sangat luar biasa loh. Di Aceh ada juga kayak gitu katanya, bahkan ramai orang nonton kan.
Di sini berapa kali saya bikin juga kan barongsai itu. Itu satu hal kecil saja yang membuat istilahnya stigma Aceh amat. Ini yang penting pada publik di luar, khususnya yang masih meragukan keamanan Aceh gitu loh. Karena betul kan pertanyaan pertama gitu, kalau orang mau invest ke Aceh aman nggak? Nah itu pertanyaan pertama yang penting kan. Nah satu lagi yang mungkin perlu kita bijaksana bersama juga tentang kesayangan Aceh. Kesan Aceh juga yang mungkin ini menjadi suatu hal yang orang di Aceh. Bukan Cambu itu. Oh dia kok ada orang Cambu ya di sana katanya. Nanti kalau kita gini Cambu ke Pangga katanya. Itu juga itu kurang sosialisasi juga gitu loh. Dan maka saya sarankan mungkin kalau nyamuk jangan depan umum lah. Udah nggak? Jangan lagi dipertontonkan depan umum kan. Mungkin salah satunya itu juga karena itu stigmanya beda. Karena orang upload video kemana-mana, disebar kemana-mana aja sampailah ke orang-orang yang mungkin kurang pas dengan itu. Memang kalau ada yang orang-orang yang sisi HAM-nya kan juga wah ini di depan umum nanti menampilkan kekerasan buat anak-anak yang nonton seperti itu juga. Nah ini mungkin dua hal yang kita akan bukan rumah buat kita garap sama-sama gitu. Kita sosialisasikan sama-sama bahwa Aceh seperti ini. Bahkan kemudian ada satu orang ketua cabang olahraga nanya ke saya, San itu kalau di Aceh kalau nanti pertandingan judo boleh nggak pakai jilbab katanya atlet saya katanya. Ya boleh aja maksudnya kan karena memang kalau dia non muslim nggak apa-apa kan. Dan kalau yang tidak berjilbab nggak apa-apa. Kecuali memang dia muslim kan ataupun ketika dia jalan-jalan memasuki daerah tertentu yang mengharuskan dia berpakaian muslim ya harus. Kata dia mau foto di masjid raya ya harus seperti itu. Ini masih begitu pertanyaan orang-orang lah. Nah ini butuh kita semua untuk menselesaikan semua itu tentang keamanan Aceh dan kesarian Aceh gitu. Nah itu yang paling utama untuk kita bisa sampaikan dengan baik, dengan benar dan mudah dimengerti pada orang sehingga stabilitas Aceh didukung dengan segalanya itu bisa berjalan dengan baik. Ini kita sudah banyak cerita ya hal-hal yang terkait dengan stabilitas Aceh dan juga menyangkut sampai ke hal-hal yang lebih berkembang lagi nih. Saya ingin bertanya nih kepada iNews TV nih, Bang Dini nih, tentang yang tahun politik 2023 ini kan, dari sisi iNews sebagai media nasional, bagaimana salah tugas Kodam selama ini menurut Bang Dini? Baik, terima kasih Pak Imas. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Pas acara ini kebetulan saya baru kembali bertugas Pak Imas di Aceh. Sebelumnya memang orang Aceh, hari tugas di Jakarta. Nah, dalam perjalanan Aceh sejak MOU atau kesepakatan damai Aceh damai, saya memperhatikan Aceh itu dari luar, dari dalam. Gitu. Jadi apapun pandangan orang luar tentang Aceh, skeptis, saya duluan merasakan Aceh begana, Aceh begitu ceritanya. Ketika saya di iNews Jakarta, ada satu hal yang memang dilakukan. Memang ini kan adalah peran media juga dalam mencitrakan atau mengangkat Aceh itu seperti apa sih. Dan memang peran serta orang Aceh sendirilah yang memang harus dikuatkan membuat itu Aceh itu jelas ceritanya, karena versi Aceh ya tahu ya orang Aceh. Nah, kalaupun ada orang non Aceh yang ada di Aceh itu bisa menjelaskan juga, membantu tentang Aceh itu seperti apa. Nah, ketika media ini menceritakan Aceh dengan berbagai macam perspektif Aceh, positif Aceh, saya melihat dampaknya yang luar biasa. Salah satunya Aceh kalau di MNC nih, WTMMD yang datang karena kita memang istilahnya punya slot untuk TMMD. Jadi saya untuk juara pun kita dari tahun 2015 sudah juara 1 di se-Indonesia. Nah kenapa bisa juara kan gitu? Karena ada orang Acehnya juga di situ kan. Nah, artinya memang kita bisa merangkai satu cerita yang memang di Aceh itu yang memang terjalin, misalnya komunikasi Babinsa dengan masyarakat pasca damai atau damai, itu value-nya lebih
lebih terangkat. Padahal kalau kita lihat dengan daerah-daerah lain di Indonesia, ya sama kita bilang porsinya. Tetapi karena memang Aceh ini habis konflik dan memang kita bilang lagi dalam perjalanan recovery, dalam pembangunan dan lain-lainnya, makanya kita bilang Aceh butuh kekhususan untuk diangkat. Makanya saya melihat langkah dari Panglima ini dengan menggandeng media, ketahui bagaimana ini satu langkah yang tepat. Karena memang kita sendiri punya keinginan dari perspektif media untuk mengangkat Aceh itu lebih maju, lebih high lagi, lebih dikenal lagi dengan kesantunannya, adat-adatnya. Jadi memang value-nya ada di kita. Nah, terkait untuk pemilu sendiri, sebenarnya kita tinggal copy paste aja sih saran dari dari saya pribadi. Kalau dari pandangan saya pernah lihat udah di Aceh dari luar, apa yang dilakukan dalam perjalanan mulai DPMD, bisa masuk dapur, itu tinggal waktu pilkada ini karena Aceh pilpres nanti pemilu 2024 ini kan karena Aceh khusus ya, partai yang paling banyak ada 25 partai dengan partai lokalnya, dan ini khusus untuk Aceh. Dan memang kalau kita berharap nanti Bawaslu yang bekerja, mungkin agak kerepotan karena dalam satu sisi banyak sisi nih. Jadi kalau rentannya Aceh, saya bisa bilang Aceh rentan sebenarnya, bisa terjadi gesekan. Makanya dengan hadirnya media juga, dengan kebebasan persnya juga, dengan istilahnya masa damai ini, ya ketika dulu kita mau liputan, pasti kita banyak halangan, daftarnya banyak. Nah, kalau sekarang kita ya dengan adanya kehadiran TNI yang lebih humanis, dan media juga bisa digandeng. Artinya dalam satu sisi, kalau kita lihat pemilu ini ya memang harus ada banyak kerjasama dengan stakeholder. Ya, jadi salah satunya menggandeng media ini adalah satu langkah yang itu Panglima. Nah, kita bisa mengangkat paling tidak lebih sisi set yang orang nggak melihat. Ternyata bagus gitu ya. Jadi kemasannya yang kita rombak. Jadi racik ya. Kalau misalnya kita bilang kita kan tukang buat berita ya, ngarah kemana aja ya di kita gitu kan. Jadi sebenarnya mindset semua Aceh itu kan ada di tangan kawan-kawan juga media. Jadi kalau misalnya pemilu ini kita sepakati jalan damai, ya damailah. Tapi kalau misalnya kita sepakati warna-warna, ya itu kan di pribadi masing-masing dan konteks-konteks lain-lainnya. Jadi cara dari Panglima atau TNI saat ini lebih softly, lebih humanis, dan saya appreciate karena memang saya salah satu orang yang monitor tugas saya di Jakarta itu untuk TMMD khusus memang. Jadi ketika bahan se-Indonesia masuk ke redaksi pun saya filtering gitu, mana yang lebih humanis, mana yang lebih layak. Dari situ menjadi satu kelebihan di Aceh sendiri, karena banyak yang luar biasa kalau dibandingkan dengan daerah lain yang mungkin bisa kita bilang kacamatanya settingan. Ya, kenapa sih bisa bilang settingan? Ya kita tahu kita habis luka orang Acehnya. Tapi ketika dikebut, dibuatin jalan, terus segala macam, terus berbaur, ya orang nanya loh di sebelah, kok bisa? Nggak ada bicara tentang yang lama begitu. Jadi untuk pemilu, saya rasa untuk Aceh, kita memang menyertakan semua pihak itu penting. Karena kita dalam kapasitas pesertanya gendut, lebih besar, dan memang dalam
pemantauan kita itu kan memang pesta demokrasi itu banyak hal yang bisa terjadi. Karena dari satu sisi kita nggak berharap Aceh itu seperti apa belakang atau apa, tapi bisa aja ini kan who knows ya. Karena memang dari Jakarta aja sendiri di pusat itu sudah berbeda petanya, ya kan, istilahnya banyak polemik. Itu mempengaruhi juga di daerah sendiri, di daerah-daerah. Demikian Panglima tanggapan. Menarik memang tadi sampaikan Bang Dini tadi tentang kemudahan mendapatkan akses berita dari TNI ya. Memang dulu pernah ada kondisi kita tuh nggak boleh ngomong. Bukan nggak boleh ngomong apa? Ngomong sampai tingkat sini aja yang boleh ngomong katanya kan. Batasi lah kalau apakah kalau di bawah. Tapi sekarang Pak Kasih bilang, udah kalau bisa ngomong aja katanya. Apalagi itu hal yang teknis yang bisa dia lakukan. Biasanya dia bikin sound air yang bagus masyarakat. Diwawancara dia, silakan nggak apa-apa, ambil berita dari dia langsung gitu loh. Nah itu istilah yang mungkin yang terbukanya Bapak pimpinan kita sekarang untuk memberikan akses. Bahkan mungkin dan Ramil juga berani ngomong, dan Dimanya ngomong, dan Ramilnya ngomong katanya. Nah ini agak sedikit diberikan ruang sama pada mereka supaya mereka bisa menjelaskan detailnya gitu loh. Kadang-kadang juga kalau memang kemana aja kan dia nggak dia ngejain kan, gitu. Nah itu mungkin bisa nanti para media juga nanya langsung ke ini kepada orang-orang yang di bawah yang mungkin kita melakukan kegiatan, dan kita perlu itu gitu loh. Selama ini mungkin bisa kita udah kerja di mana-mana di gunung lah, nggak terekspos gitu. Tapi kita pengen dia tuh tampil gitu kan, bagaimana caranya gitu. Dalam jelas kemarin ya Aceh termasuk pemberitaan paling bagus lah tentang Babinsa ini. Bahkan berita tentang Babinsa Award yang saya kemarin itu dicontoh sama orang lain kan, bikin gitu gitu. Jangan gitu juga katanya. Tapi ya itulah, kita sekarang membuat sebuah bukan kebebasan penuh ya, tapi keterbukaan positif, keterbukaan untuk para unsur di bawah, para Babinsa dan Ramil dan Dim untuk memberikan statement tentang suatu hal yang dikerjakan. Yang penting memang itu tugas pokok mereka gitu loh. Kalau di luar hal lain bicara politik itu nggak boleh mereka seperti itu. Tapi di tugas pokok mereka, ketika kita mungkin media membutuhkan, oh ini acara apa sih nih? Ini kegiatan apa sih nih? Silakan dibawa sampai ketika Babinsa boleh untuk memberikan keterangan dan statement di situ gitu loh. Jadi menarik nih. Dan memang itu tadi Aceh memang dari pantauan Bang Dini tadi di atas memang perkembangannya lumayan bagus lah sampai saat ini. Dan tentunya ini juga memang membutuhkan kerjasama kita dengan yang lain lah. Kan TNI nggak bisa sendiri juga untuk menciptakan ini. Pasti kan dengan Polri, dengan unsur lainnya juga kita akan bekerjasama gitu. Ya tentunya yang paling penting dengan insan pers ini kita pengen ada sebuah framing tentang Aceh yang bagus gitu loh kan, realnya bagaimana gitu, sehingga kita butuh untuk melakukan berbagai komunikasi sampai tingkat bawah supaya real. Dan di hal lain juga betul Bang, kata Bang tadi betul kan, bahwa sekarang saya kerjasama sama beberapa instansi untuk mengambil dari bawah. Kemudian DPS juga minta kerjasama sama kita untuk ngambil dari bawah. Pajak juga minta kerjasama sama kita, MOU, untuk cari wajib pajak sama tingkat desa. Karena mereka nggak punya perangkat sama itu. Itulah hebat Babinsa. Dan bahkan juga mungkin nanti KIP juga akan minta data tentang kepada kita atau kerjasama kita untuk pendataan pemilih baru di bawah. Kan ada yang jelas ada yang masuk, anak muda masuk tentara nih, berapa orang nih ke sini kan, ada yang tentara yang pensiun nih jadi pemilih kan, seperti itu kan, ada yang seperti itu, upgrade-nya, renewalnya mungkin mereka akan minta pada kita untuk bantu kita di bawah. Sedemikian rupa lah, makanya tugasnya kita semuanya Babinsa ini multi-talent semua tuh. Tapi itulah ujung tombak mereka dalam rangka menciptakan kondisi Aceh yang kondusif seperti saat ini itu. Intinya kalau kita suka istilahnya mengangkat hal yang positif, Aceh pasti positif, karena dari satu sisi mungkin kita bisa report ini yang undang investor kan gitu kan, mikir orang ya buat TNI undang investor, karena yang bisa meyakini Aceh itu aman dan tidaknya ya kita bisa media menunjukkan ini loh yang buat ya gitu kan aman dan jaminan garansi itu.
Kita pernah bikin festival kopi di sini 5 hari malah kita bikin festival kopi. Ya betul ya, festival kopi itu berapa tenar di sini tuh. Katanya duit berputar berapa 100 juta nih setiap hari di sini nih. Waktu itu kan lagi kuat-kuatnya ada inflasi kan, tapi kita buat acara seperti itu olah betul kan, orang Aceh nggak tahu duit mau kemana ini, katanya mau belanja kemana, bikin gitu malah satu hal yang baik kan, belanja semua di situ gitu. Itu salah satunya lah. Begini Bang Fajar nih, dari TVRI Aceh nih, sebagai sebuah media yang nasional lah juga, TVRI ini kan sudah sangat tua lah, sangat punya peran bagus di negara ini. Jadi kalau menurut Bang Fajar nih, apa yang dilakukan tadi mungkin sudah banyak kita bahas tentang kinerja Kodam selama ini. Tapi kan itu kan istilahnya ya kita bergerak dalam tupoksi kita sebenarnya kan. Sebenarnya apa yang dilakukan Kodam itu sebenarnya kan itu pekerjaan kita sebenarnya kan. Mengelola geodemo konsorsium itu kan di Aceh ini kan suatu hal yang biasa, tapi kan karena saking luasnya sehingga kita butuh kerjasama dengan lainnya, dan termasuk dengan masyarakat dan juga dengan yang lainnya untuk bisa memaksimalkan tugas pokok kita. Nah, terkait dengan kondisi Aceh ini, menurut Bang Maya gimana nih? Oke, baik, terima kasih Pak Bima. Menurut pandangan kami Pak, apa yang telah dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda ini sudah cukup bermanfaat, dirasakan oleh masyarakat kita ya. Kalau kita melihat laga khususnya sebelum tsunami, di mana kondisi keamanan Aceh saat itu ya sangat tidak menentu, dan kita bekerja tidak maksimal, itu tidak dengan masyarakat luas. Mereka bekerja seladang tidak bisa, berdagang tidak bisa, apapun tidak bisa dilakukan. Nah, setelah damai, distribusikan kemudian TNI dan Muda memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi keamanan di Aceh. Nah, saat ini setelah kondisi kita damai, warga masyarakat kita dengan leluasannya bisa mencari nafkah. Kemudian dengan masyarakat di pelosok desa akan juga dengan leluasannya bisa mencari nafkah dari sini. Nah, kita juga berharap ke depannya terciptanya kondisi keamanan ini dapat terus ditingkatkan. Nah, kalau dulu juga ada satu stigma yang mungkin negatif ya untuk baju ini. Mungkin karena pendekatan yang dilakukan oleh pihak TNI dulu mungkin berbeda, dulu mungkin lebih sikap arogansinya dibebankan, sehingga di masyarakat Aceh ini timbul satu plesetan, istilah PAI ya. PAI. Nah, saat ini kita tidak pernah mendengar lagi masyarakat mengatakan PAI ke TNI. Ini kan satu hal yang luar biasa, karena tadi TNI sendiri sudah melakukan perubahan besar ya. TNI tidak ada mendepankan pendekatan polisi, tapi lebih dikatakan persuasif dan automatis. Nah, kemudian program lain yang juga sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat, seperti program TNI Manbar Musuh Desa. Ini program rutin dan wajib yang dilakukan oleh TNI. Ini manfaatnya luar biasa dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian penempatan Babinsa itu juga manfaat juga sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat desa. Nah, kemudian kita bisa melihat sejarah nyata, salah satunya pengelolaan lapangan pada seluruh. Tapi keberadaannya sangat tidak enak dipandang pakar ya. Tapi sekarang kita mungkin mau lihat puntung rokoknya nggak ada di sini nih. Itu bersihnya ini nih. Hal yang memang bisa kita lihat secara nyata apa yang dilakukan oleh pihak TNI. Kemudian kegiatan kita pagi hari ini, bareng dengan khotbah lain kan itu juga satu hal yang sangat positif ya. Jadi di sini pihak Kodam bisa masukkan saran dari berbagai insider. Mungkin kalau saran kami atau kegiatan ini bisa dilakukan dengan elemen masyarakat lainnya, misalnya politisi, ulama, karyawan,
juga dengan para generasi muda. Sehingga banyak hal-hal atau pandangan yang mereka berikan untuk pengambilan sikap dari pihak potensial. Nah, kemudian berkaitan dengan tahun politik 2023 dan 2024, mungkin kalau saran dan kami Pak, pendekatan ke masyarakat itu lebih ditingkatkan dengan cara persuasif dan tadi gitu kan. Kemudian kegiatan startup ini sudah ditingkatkan. Betul penulisan dokumen di media massa apa gitu. Kita terjadi atau di boleh Pak, kalau diundang saya siap. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya seperti yang telah diutarakan oleh teman-teman tadi, bahwa sikap netralitas ini juga harus sangat dikedepankan. Dan itu harus netral dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan pemilu nantinya betul-betul dapat berjalan dengan baik. Saya rasa demikian. Jadi sebagai informasi Bapak, ini volume ketiga nih podcast Ngopi Bareng Panglima. Memang awal-awal saya angkat hal-hal yang bukan ringan ya, yang biasa cukup. Suatu hal yang mungkin banyak orang nggak ketahui lah. Pertama saya angkat tentang Panglima Laut. Tentang Panglima Laut. Karena bagi saya sangat menarik. Saya sebenarnya bukan orang Aceh, tapi saya pernah tugas di Aceh. Aceh ini menarik. Karena apa? Karena masalah kelautan dan pertanian itu sudah diatur sejak zaman kerajaan dulu. Saya angkat tentang Panglima Laut. Saya panggil Panglima Laut semua. Saya bicara tentang Panglima Laut. Kenapa ada Panglima Laut? Sejarahnya bagaimana? Di situ saya buku-buku lagi. Saya dapat banyak hal di situ rupanya. Rupanya selain Panglima Laut ada Panglima Tepin. Adatnya begini, kalau bertikai di darat, tapi di laut tetap harus di saudara katanya. Itu unik tuh. Ini saya angkat pertama kali. Yang kedua saya angkat masalah loser. Jadi ini agak berat ini hari ini konfliknya ini katanya, karena masalah dengan politik. Saya senang begitu, karena bagi saya melihat Aceh ini, saya melihat dari sejarahnya bagaimana, dari sampai ke bawahnya. Dan saya banyak mempelajari tentang sejarah Aceh di beberapa tempat lah. Saya pernah tugas di sini, di Aceh Raya ini, di Pasir, di Gayo saya pernah tugas juga. Itu beberapa keunikan yang tentang kearifan lokal, budaya, dan sangat menarik buat saya. Sehingga ketika Kapendam mengatakan, wah ini berat nih membuatnya, saya harus membuat sebuah beberapa pernyataan yang memang mendukung dari kepolisi ini. Tetapi sampaikan tadi, terima kasih tadi Bang Wayan bahwa menyampaikan peran Babinsa, kemudian juga hal-hal terkait dengan bagaimana kita mengolah sumber daya manusia di Kodam Nusantara Muda ini. Memang di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan kepada beberapa jamet khususnya, satu tagline saya yang saya sering sampaikan, membangun Aceh ini harus berdampingan, jangan berhadapan. Karena kita capek berhadapan. Aceh berhadapan itu apa? Konflik gitu. Kita sejarah Bang bilang kan, sejarah dulu kita berkonflik terus kan. Sekarang aja yang agak aman. Nah itulah kita kesempatan kita saling berdampingan. Pembangunan itu harus berdampingan, jangan berhadapan. Artinya apa? Bahwa kita memaksimalkan semua potensi, energi kita, kekuatan kita untuk membangun Aceh. Jangan lagi kita hanya satu kepentingan, kita hanya beradu gitu kan, seperti itu. Nah itu bagian dari tugas saya untuk ini, dan saya berupaya Kodam ini penyeimbang tentang ini, dan dengan seperti sekarang sudah cukup lumayan lah, ada komunikasi baik antara beberapa stakeholder khususnya Forkopimda dan berbagai di bawah dinas di bawahnya supaya tetap stabil, karena itu sangat menunjang lah terkait dengan mungkin nanti hal lain yang terkait dengan pembangunan kan itu saya gubernur dengan lain-lainnya. Tetapi itu yang saya sampaikan kepada beberapa termasuk ketua DPR, gubernur, Kapolda juga ketika suatu khidmatan, dan bahkan saya pernah bikin podcast juga. Tagline saya itu bangun Aceh berdampingan, jangan berhadapan. Nah itu mempermudah tugas saya nanti untuk menjaga stabilitas di Aceh ini. Ini sebagai lembaga penyiaran publik nih terdepan nih, yang RRI ini kan. Bagaimana ini motif langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan nih menjaga tahun politik di 2003 ke 2024 ini sebagai dari perspektif sebagai orang-orang lembaga penyiaran, orang radio lah gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Panglima. Jujur
saya sangat mengapresiasi kegiatan pagi hari ini. Secara pribadi dan secara kelembagaan, saya sudah diberkati. Titip salam dari Direktur Utama RRI, Siar 25. Iya, salam kembali. Alhamdulillah sekali pagi hari ini RRI diundang Bapak. Terus terang, walaupun saya bukan asli orang Aceh Pak, tapi saya sudah beberapa kali bertugas di Aceh. Pertama saya di Monabu dan sekarang di Banda Aceh. Apresiasi sekali Pak, angkat topi Pak. Terima kasih Pak. Di bawah kepemimpinan Pak Panglima yang juga selain membuat kondusif atau Banda Aceh pada umumnya dan khususnya Kota Aceh yang sekarang sudah mulai adem dan sejuk. Kemudian Bapak juga selain membuat Aceh pada umumnya kondusif, tapi Bapak juga sudah mulai, saya dengar kabar-kabar Bapak mulai sudah ke Manasa, ke panti asuhan, dan itu adalah satu poin plus-plusnya Bapak sebagai Panglima di sini. Selain berhadapan dengan beberapa stakeholder dan media-media massa dan masyarakat yang lain, tapi Bapak sudah ke grassroots. Ini yang membuat masyarakat dan khususnya kami, lembaga kami itu apresiasi sangat tinggi. Jika saya ceritakan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas RRI. Selain itu, karena kita berhadapan langsung dengan lapangan Belang Padang, Pak. Belang Padang sangat indah sekali, Pak. Malam, siang, sore menjadi LP terang. Jadi ini adalah satu kebutuhan masyarakat yang memang tidak semua provinsi punya ini, Pak. Tidak semua provinsi punya lapangan alun-alun yang sedikit megah. Ini ikon Kota Aceh yang bisa dibanggakan di mana saja. Dan itu tadi saya ada beberapa tempat yang saya datangin, tapi tidak sekondisi presiden. Tetapi untuk merubah stigma masyarakat, kalau kita ke Aceh, pasti stigma masyarakat masih di mana Aceh aman. Aku nggak takut nih di sana nih, karena banyak begini nih. Saya merasakan sendiri Pak. Dulu saya di Mall Abu, orang sudah takut, ngapain kamu ke ujung burung situ? Tapi saya merasakan di situ bahwa di sana aman Pak. Jadi saya bisa mengatakan, saya bisa mewartakan kepada mereka apa saya ditakutkan di Aceh. Aceh itu aman, lebih aman daripada Makassar, sorry Pak ya. Lebih aman daripada provinsi yang lain yang menyatakan itu aman. Ternyata di sini lebih dari itu yang menurut kacamata saya. Walaupun saya bukan orang Aceh, tapi karena saya sudah di Aceh, di mana memilih pijak, di situ lagi dijunjung. Itulah yang saya katakan bahwa saya di Aceh aman. Saya 24 jam mau jalan teman saja nggak ada apa-apa. Itu yang kita harus merubah stigma masyarakat, bahwa bagaimana kita merubah stigma masyarakat bahwa kalau ke Aceh itu aman. Nah itu butuh komunikasi publik Pak. Butuh kita inilah yang menjadi media untuk menyampaikan bahwa Aceh aman. Sampai detik ini saya tidak pernah ada kemalingan Pak. Padahal rumah saya itu 24 jam terbuka Pak. Iya, satpam itu jarang ada Pak di depan. Ya maklum lah. Iya. Tetapi saya buka semuanya, saya aman. Tidak pernah ada yang mau minta maaf. Kemudian yang kedua, stigma cambuk. Saya setuju dengan Bapak tadi. Bisa kita sebagai media jangan mau blow itu semua. Bagaimana kita mengeliminir atau mengharmonis supaya itu tidak di depan. Karena itu juga menjadi orang-orang yang mau datang ke sini jadi kan satu takut dia nggak ngapa-ngapain, dikira ngapa-ngapain. Ada teman yang datang cowok, akhirnya dia juga jadi jaga jarak dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita hilangkan secara pelan-pelan. Memang tidak bisa secara dramatis, harus kita rubah itu. Bagaimana pelan-pelan kita mengikis stigma masyarakat bahwa Aceh itu begini loh. Baik Bapak Ibu sekalian, para pimpinan media di Aceh, saya berterima kasih sekali, masukannya sangat bermanfaat dan sangat luas untuk kita Kodam Iskandar Muda untuk bisa menjalankan lagi tugasnya sebaik mungkin dan melaksanakan perintah Presiden ini untuk menjaga stabilitas keamanan politik di Aceh yang sebaik-baiknya menjelang 2024 sebagai tahun politik.
tentunya ini juga seperti disampaikan tadi bahwa kita dalam segala hal Aceh ini ya, harus berdampingan menjalankan semua kegiatan di Aceh ini, baik keamanan, ekonomi dan lain-lainnya juga. Karena itu kita mempunyai kemampuan masing-masing, energi masing-masing juga, termasuk ya media juga yang sangat penting untuk bisa sama-sama membuat stigma Aceh yang lebih baik lagi ke depannya. Walaupun sudah baik, tapi butuh suatu sosialisasi dan juga pemberitaan yang benar tentang Aceh dan transparan yang isinya membuat orang Aceh begini sekarang. Nah, tentunya sangat bermanfaat bagi kita, dan Kodam tentunya ingin lebih lagi melakukan dharma baktinya kepada Aceh ini supaya betul-betul bisa membuat Aceh kedepannya lebih baik, dan tujuan utamanya Aceh yang damai sejahteranya. Ini nih saya minta dari Pak Rudi nih tentang bagaimana ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan nih. Siapa saja yang mungkin yang paling berperan nanti dalam kegiatan ke depan di Aceh ini, untuk menghadapi tahun politik. Siapa? Makasih. Mungkin karena closing statement saya mau baca saja sedikit. Oh ya, boleh. Di ini Panglima. Saya kan menjadi wartawan di era konflik ya. Di ketika masih konflik, hari-hari saya mainnya hari ini kadang di Markas Syam, besoknya di Oh gitu. Jadi saya tahu banyak persis. Iya. Mana saya bilang tadi, misalnya masyarakat ini itu jangan tawarkan uang gitu kan. Artinya harus pendekatan positif. Itu juga TNI seperti Bapak tadi bilang juga. Jangan dengan kekerasan untuk masyarakat Aceh, karena pasti akan dilawan dengan kekerasan ya. Kalau disentuh hatinya pasti akan digoda. Penelitian saya secara sederhana, Aceh itu konflik di Aceh itu, damai di Aceh itu terjadi hanya 10 tahun, bertahannya hanya 10 tahun. Ketika era kemerdekaan, perang pertama sekali itu adalah perang Cumbo. Itu antara sesama Aceh, antara Bulu Balangnya dengan ulama, ya. Jadi kemudian terjadi damai, dan itu bertahannya cuma 10 tahun. Lalu ada DITI, pecah DITI di bawah Bubur lalu damai lagi, bertahannya 10 tahun, 76 sudah ada Aceh Merdeka. Lalu kemudian sempat damai, lalu pecah lagi ada yang kemudian dikenal GBLHT segala macam. Lalu damai lagi 10 tahun, kemudian ya pecah, gerakan Aceh Merdeka lagi, seperti itu. Dan ketika kemarin damai ini, saya ketika 10 tahun itu agak khawatir. Usianya 10 tahun agak khawatir. Yang berulang lagi. Takutnya berulang lagi. Tapi ini sudah 17 tahun ya. Alhamdulillah. Dan di akhir-akhir ini itu kan sekitar 3-5 tahun lalu itu kami khawatir, ada beberapa hari yang kami khawatirkan, khususnya di Serambi sebagai media yang mungkin jadi ujian di sini, yang pernah mobilnya dibakar Ramadan juga oleh aparat TNI di lapangan ya. Ada beberapa hari yang kami khawatirkan, yaitu 15 Agustus. Itu 4 Desember. Ini kami mau kemana sama 4 Desember. Lalu ya ini kan 5 tahun sekali. Ya setelah hari-hari 2 hari itu terus ada 5 tahun sekali, yaitu di Pilpres, di pemilu. 5 tahun lalu ketika dekat pemilu itu pasti ada ledakan bom, ada segala macam. Tapi belakangan 2 tahun terakhir khususnya ini, ketika Panglima sudah menyentuh hati teman-teman ini, tidak ada lagi berat, karena wartawan kami dipaksa kemarin pakai pantauan jadi bisa dilaksanakan di Istana Wali Nangro. Itu sesuatu yang luar biasa. Di komplek Wali Nangro itu bersama-sama dengan aparat TNI ya kita peringati hari damai. Terus 4 Desember pun sama-sama juga hadir di sana. Itu mungkin semakin membuat kami sangat yakin. Kalau ditanya lalu apa ini, kami sepertinya nggak khawatir lagi dengan pemilu 2024. Oh gitu ya. Mulai nggak kalau jalan terus bagaimana ya. Mudah-mudahan Kodam sekarang kita bisa menjaga ini bahkan lebih baik. Insya Allah ya. Ini juga mudah-mudahan nggak ada lagi lah ria-ria itu. Mudah-mudahan Mbak, kita upayakan tidak ada itu lagi. Ya, itu harapan ya. Alhamdulillah. Ini gimana? Kalau saya mungkin lebih akan melihat langsung menutup dengan fire kecil.
Babinsa masuk kampung, Babinsa masuk dapur, itu luar biasa. Saya ulangi dan kita apresiasi. Dan seperti Panglima katakan tadi, mereka kurang. Hanya beberapa satu Babinsa 3-4 desa. Dan ini mereka dapat sekali ini. Mungkin dalam seperti ini bisa memohon, bisa meminta kepada Panglima TNI, juga perlu pada Presiden, tolong tambah per desa 1 orang yang Babinsa. Kenapa? Data mereka itu sangat dibutuhkan oleh karena real itu benar. Karena kita melihat kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan data real. Kita tidak usah berbicara wah data sana sini, karena apa? Kami di lapangan, kami tahu persis bagaimana kondisinya. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini data, bahkan kita tahu itu beda. Nah, tapi TNI dalam hal ini mendapatkan data yang real, sehingga kondisi ini bisa menjadi masukan real bagi pemerintah untuk melihat kondisi rakyatnya. Nah, ketika seperti saya katakan tadi, saya sudah bisa masuk ke dapur Panglima. Tentu yang lain-lainnya saya tahu, Pak. Udah tahu juga. Nah, jadi ini kuncinya. Dan sekali lagi perlu penambahan Babinsa di lapangan untuk per desa supaya Indonesia, khususnya Aceh, lebih baik lagi ke depannya, termasuk juga masalah perdamaian. Kemudian kepercayaan publik kepada TNI, mereka luar biasa. Saya salut dalam hal ini. Terima kasih, Pak. Pak Mayor, silakan Pak Mayor. Oke, baik, bagaimana ini? Mungkin soal pandangan kami sudah dulu pasca damai, TNI itu pernah membuat beberapa program pendekatan ke masyarakat. Jadi kita pernah kenal Pagi Gampung, Pagi Gampung, Koda sendirian ada Saud Gampung, Saud Sigula. Nah ini mungkin ke depan bisa ditingkatkan. Memang diadakan lagi Panglima karena ini dengan kegiatan tersebut tentunya akan menyerap berbagai informasi dari berbagai kalangan. Nah, ini kan hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan overspeak, buat terkait dan buat kita selesai kepada. Terima kasih. Bu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya panggil Bu Ning, siapa Bu Dwi ini? Biasa saya panggil. Saya panggilan anak saya Nining, Pak. Oh, ini Bu Nining aja, Pak. Kan. Panjang kan sih namanya kan. Bu Nining ya. Baik, Pak Panglima. Entry point-nya bagi kami lembaga penyiaran publik ini adalah siap menjadi corong Kodam Iskandar Muda. Apapun yang akan diwartakan, kami siap menjadi itu, dan wartawan kami siap 24 jam untuk mensukseskan tahun politik 2024. Yang penting berita yang kami siarkan real, tidak hoax, dan juga kami akan menjadi pelangkai komunikasi publik dari Kodam Iskandar Muda. Kami siap, seperti yang saya katakan tadi, bahwa RRI Banda Aceh, RRI Aceh khususnya, dan RRI di bawah formil kami, Jok Semawi, Tavengon, dan Molambo bersiap menjadi itu. Baik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Yang penting Bapak sehat, Aceh aman, damai, dan kita berdampingan, Pak. Amin. Terima kasih. Baik. Terus ini gimana sih anak muda nih? Oh, saya sangat tertarik dengan acara ini, Panglima. Jadi jarang kami diundang seperti ini. Jadi dengan event-event seperti ini menjelaskan bahwa memang semua kita sama. Jadi teringat di perkataan Aristoteles, manusia itu zon politika. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Jadi keterlibatan kami di sini luar biasa. Ditanyakin juga tentang bagaimana perdamaian, itu kan luar biasa, dan juga tahun politik nanti. Jadi berarti bahwa memang kontribusi kita semua itu ada. Jadi saya berharap mudah-mudahan Kodam Iskandar Muda terus bersinergi dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga organisasi masyarakat, agar kemudian kita bisa menjaga perdamaian yang tentu ini lebih sulit daripada meraih perdamaian itu sendiri. Itu bisa terwujud Panglima, dan saya berharap mudah-mudahan pendekatan kita terus kita lakukan seperti kata Panglima tadi, bahwa tidak lagi kita berhadapan-hadapan, tapi kita berdampingan, dan berdampingan dengan banyak orang itu akan lebih mudah. Saya teringat juga waktu bertamu ke Nyak Sandang, Panglima. Nyak Sandang menceritakan bahwa bagaimana kemudian masyarakat Aceh itu sangat dekat dengan ulama.
Ini jadi penting sekali ya. Jadi ketika Nyak Sandang itu kemudian ya ada pesawatnya di sini, replika pesawatnya yang kemudian memeripe kalau bahasa orang Aceh, beramai-ramai untuk menyumbangkan membeli pesawat itu. Waktu itu yang datang adalah ulama Aceh yang kemudian menyampaikan, sampai kemudian Tengku di Menasah tersebut menyampaikan kalau ulama yang menyatakan tidak tempuh besok. Nah, jadi pendekatan itu kalau jika dilakukan oleh Kodam, saya rasa secara pribadi itu sangat efektif. Ulama jangan pernah ditinggalkan karena memang masyarakat Aceh itu religius, negara religius juga penting itu dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang ini terakhir, terima kasih Panglima atas kesempatan ini dialog bersama hobi bareng. Semua prinsip apa yang Panglima lakukan. Dari sisi pendekatan hati ke hati ya. Ini kalau kita bisa bilang ini dapurnya kami, hatinya kami udah. Jadi itu kalau konsisten prinsip. Jangan berubah aja, teman. Jangan berubah ya. Jangan berubah. Konsisten ya. Konsisten. Insyaallah. Istiqomah. Kami siap membantu menjadi mitra. Ya. Karena dalam satu sisi hal yang positif untuk Aceh akan kami dukung. Karena Aceh itu apa yang ditakutkan orang, kita mungkin punya solusi yang akan kita lakukan agar kacamata orang luar terhadap Aceh yang baru atau yang memang belum mengerti Aceh itu tersampaikan. Intinya ya konsistensi dari Panglima sendiri. Saya harapkan terus terjalin ya. Terima kasih Panglima. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas berbagai hal yang bisa dijadikan khusus buat saya sebagai pedoman dalam melanjutkan tugas saya sebagai pemimpin Kodam Iskandar Muda ini. Dan selama ini saya selalu berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan yang dalam koridor tugas pokok saya kembangkan beberapa hal. Memang tugas pokok saya kan kalau istilah undang-undangnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Kalau dalam undang-undang TNI kan pemberdayaan wilayah pertahanan, kalau lebih umumnya lagi pembinaan teritorial lah. Tapi itu sebenarnya ada nilai-nilai yang sangat besar di situ dan sampai menyentuh ke tingkat desa. Karena itu tadi kita mengelola potensi itu. Ya betul. Karena potensi itulah yang kalau secara tugas pokok saya, potensi itulah yang akan kita gunakan ketika negara melakukan sebuah pertahanan. Baik, itu menyangkut berbagai hal. Tapi kalau kita dalam situasi damai, Aceh saya kembangkan ke berbagai hal. Dan karena Aceh punya kekhususan sebagai daerah bekas konflik, kemudian juga ada tsunami besar di sini dan biasanya membutuhkan suatu treatment yang berbeda kan. Apalagi tadi Bapak Ibu sekalian menyampaikan bahwa ini kondisi ini bagus nih setelah damai dan ini yang dia bilang katanya ketakutan 10 tahun itu udah hilang nih, 17 tahun ya kan. Nah ini kita pelihara sama-sama gitu, sama-sama. Walaupun saya menilai memang ada satu hal yang terjadi ketika Aceh ini mengalami dua fase yang terakhir ini, konflik dan tsunami. Tsunami. Itu ada perubahan mindset. Perubahan mindset yang terjadi di khusus kalangan anak muda. Ketika konflik kan kita tidak bisa berbuat apa-apa kan. Jadi kita bilang sisi ekonomi lah, sisi ekonomi yang bagian juga dari kita membangun Aceh ini. Tetapi kemudian tsunami, kita diberikan bantuan ratusan triliun dengan ini hanya membuat mindset orang Aceh ini tidak kembali lagi ke hipoh aja dulu katanya. Dan senang pertanian dan kelautan. Ini jadi beban pikiran saya juga. Ini kenapa ke orang Aceh yang punya basic kearifan lokal tentang pertanian dan kelautan yang hebat, tapi kok anak muda kan nggak ke situ gitu perginya gitu. Makanya awal saya angkat Panglima Laut itu supaya memberikan edukasi sama anak muda. Sampai saya tanya, Pak, pengetahuan Bapak tentang ini itu nyampe nggak ke anak muda sekarang? Wah, ada Pak, nyampe kalau anak saya jadi nelayan, kalau jadi pengusaha mereka enggak, berarti akan hilang nih. Nah itu salah satunya bagian saya. Tetapi secara umum beberapa kegiatan yang saya lakukan itu yang Kodam gagas. Pertama saya datang ke sini saya hanya kegiatan sosial saja, Bu. Saya mengumpulkan anak yatim di sini nih, mengumpulkan yatim. Tapi di Kodam lain saya pintakan juga mengumpulkan yatim, total 6.000 orang lah. Kemudian juga ada yang awal terakhir saya buat kegiatan namanya Kodam IM Cinta Menasah.
yaitu pembagian keramik kepada beberapa menasa kecil di kampung yang membutuhkan yang masih lantai tanah atau mungkin masih kayu itu saya alhamdulillah dapat kerjasama dengan beberapa teman di Jakarta yang memberikan keramik, dan itu berlanjut nanti di program ini bisa masuk dapur karena perbaiki dapur warga juga, dan beberapa kegiatan lain, kegiatan sosial ekonomi di sini yang saya sampaikan juga. Tentunya ini belum cukup untuk tadi yang bilang tadi kok harus konsistennya gimana ke depannya gitu loh. Dan istilahnya ini saya coba memberikan sebuah koridor kepada anggota saya di bawah untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang menunjang ini gitu loh. Dan bahkan sampai ke tingkat detail saya bukan saya ini kan. Karena gini, ada satu hal yang selalu saya sampaikan kepada anak buah saya di bawah. Ini kita kan pernah konflik nih, kita pernah berhadapan sama kelompok kombatan semacam itu deh. Dan itu kan sejak sudah damai nih, 2005 kita udah damai deh. Sehingga nanti kalau kita berbaur sama mereka di tengah masyarakat ini, saya selalu nyampaikan sama mereka, ketika kamu mau berhadapan dengan mereka, anggap mereka rakyat biasa, anggap mereka sama dengan kita. Jangan lagi mereka istilahnya kita diri kita sendiri nih. Bahkan sebenarnya gestur bahasa tubuh kita kepada mereka ya anaknya saja, nggak usah jangan berubah gitu. Oh, ini masih curiga kan beda, mata curiga dengan mata ini beda kan, rasa gitu beda. Nah itu yang mungkin harus kita kembangkan juga di tingkat masyarakat, dan itu akan berbalik sama mereka juga. Jangan lagi masa eksklusif saya sebagai ini mantan kombatan atau apa gitu. Ya ini bukan ini ya, karena kita sudah damai, sudah ini. Makanya ketika saya minta Hari Damai Aceh, kemudian juga waktu ulang tahun Gabla, udah kita sama-sama sini aja, ngapain lagi kita ulang tahun aja kok sini ribut sebenarnya gitu kan. Itu bahasa sederhana saja begitu, tapi intinya apa? Supaya kondusif Aceh ini gitu loh. Kita nggak ada ketakutan, nggak usah panggil juga waktu itu kan. Bagaimana kita boleh nggak kita sama-sama? Boleh katanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah itu upaya-upaya saya, walaupun ada juga yang mungkin kenapa kok begitu gitu ya, nggak saya begini saya gitu ya. Tetapi semuanya itu adalah upaya saya bagaimana menciptakan Aceh yang damai. Damai itu kan berkasih pada keamanan dan lain-lainnya. Tinggal sejahteranya nih, yang urusan yang lainnya gitu loh. Walaupun kita ikut terlibat juga dalam bidang itu, saya membangun beberapa food estate di Melabu, kemudian lain-lain juga kita buat. Tetapi yang aman ini yang menjadi tugas pokok saya, stabilis aman dan istilahnya situasi politik terus sampai dengan kedepannya baik, itu tugas pokok saya kan sebagai ini. Karena itu terkait juga dengan perintah dari Presiden tadi untuk menjaga status politik di tahun 2023 dan 2024 ini. Dan saya sangat membutuhkan support dari media untuk terus memberitakan keadaan Aceh yang sebenarnya, keadaan sebenarnya gitu loh. Kalau perlu mungkin promosikanlah berbagai hal yang simpel, tapi ini kayak saya pemain baca tentang ada Cap Gome di Sabang, saya baru tahu enggak nih kok Dani nggak salah lapor sama saya gitu kan. Ada itu di blog bagus gitu loh. Banyak hal bagus itu kan. Nah itu juga yang saya kembangkan. Beberapa kali saya tampilkan minoritas ini kan, etnis Cina sini kan, di yang Tionghoa yang barongsai di sini berapa kali. Dan bahkan saya framing adalah itu. Ketika barongsai main, ada satu orang yang main tabunya pakai jilbab. Ada hebat ya. Nah itu kan terekspor banyak loh. Saya kirim ke teman saya yang di Bogor, yang di Jakarta, sampai di beberapa tempat. Aja ada begini kan katanya. Ada, saya bilang kenapa nggak ada. Bahkan kelenteng pun ada di Aceh ini sebenarnya. Orang tidak tahu. Itu kan bagian dari upaya kita untuk bisa menyatakan bahwa Aceh ini begini. Pengenalan juga terhadap begituan gitu loh. Jangan karena syariahnya nggak boleh orang begini, nggak boleh begini katanya. Sebab di Belang Padang itu banyak juga orang lagi pakai celana pendek yang muslim gitu kan, seperti itu kan. Atau yang nggak pakai jilbab juga. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa kita blow up lagi ke depan, dan itu membutuhkan peran dari bapak sekalian, ibu sekalian untuk bisa membantu saya sama-sama lah. Nah ini bagian dari kita berdampingan ya kan, kita berdampingan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada sama kita untuk membangun Aceh yang damai sejahtera. Nah itu yang diharapkan saya, sehingga saya sesuai dengan permintaan dari tadi istiqomah lah terus kodam seperti ini terus ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan kalaupun saya pindah, saya akan sampaikan sebenarnya
ada komitmen yang jelas lah buat ini yang kita buat kepada seluruh jajaran di Kodam Iskandar Muda ini supaya melakukan hal yang sama. Dan saya yakin kalau kita komando A di atas bisa sampai ke bawah tetap A lah, nggak mungkin B lah seperti itu. Cuman mohon maaf juga kalau ada memang anggota Kodam yang masih belum sempurna, ya namanya orang nggak ada yang sempurna kan, nggak ada yang sempurna. Kalau ada hal yang mungkin kurang ya silakan saja nanti yang awam mau dimaafkan lah kalau mau seperti itu. Tapi kalau ada hal yang kurang tetap juga kita akan melakukan suatu tindakan yang istilahnya yang sepadan dengan itu sesuai dengan aturan. Tapi secara keseluruhan niat saya, tekad kita Kodam Iskandar Muda adalah bagaimana untuk menjaga stabilitas Aceh ini, menjaga damai Aceh ini aja nih, memelihara ini supaya jangan dikoyak oleh yang lain lah seperti itu. Sehingga itu membutuhkan sebuah kolaborasi, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran. Termasuk hal ini saya berterima kasih sekali insan pers semua datang ke sini untuk memberikan masukan pada saya sehingga saya mengetahui real apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan ke depan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga berkenan dengan hari ini, dengan acara hari ini, dan kita sama-sama membuat sebuah terobosan ke depan untuk menjaga Aceh damai sejahtera ini lebih baik lagi ke depan. Dan Kodam Iskandar Muda intinya siap untuk bekerja sama dengan siapapun dalam rangka membawa Aceh yang lebih damai dan sejahtera. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.